anak ini masa COVID, terus kan anak-anak dirumahkan, termasuk anak-anak SLB. Jadi di sekolah ini ibu sendiri bagaimana cara ibu mengajar anak-anak selama pembelajaran lagi? Selama masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah, dilakukan secara online, bisa via WhatsApp, boleh via Classroom, ataupun via video call. Tapi ada beberapa siswa yang tidak bisa, orang tuanya tidak bisa memberikan pembelajaran secara individual. Mereka boleh melakukan pembelajaran di sini secara tatap muka. Namun waktunya dibatasi dan anaknya cuma satu anak satu guru. Durasi waktunya cuma 1 jam aja. Dan turun sekolahnya tidak pulang 1 minggu, cuma 3 hari aja. Perilaku anak autis di kelas itu seperti apa? Kalau yang ibu pegang? Ibu kan pegang kelas rendah, otomatis kan anaknya ada yang transisi dari TK, ada yang belum sekolah sama sekali, kemudian masuk di SD. Nah itu anak autisnya aktif, kebanyakan aktif ya. Aktif yang kayak apa nih? Kan mereka belum menyesuaikan diri untuk belajar, jadi kan kita sebagai guru kelas rendah itu nggak bisa langsung memberikan mereka buku tulis, memberikan penjelasan tentang apa yang ada di buku siswa. Kita harus menyesuaikan anaknya dulu, memberikan kefokusan anak dulu, apakah anak ini bisa belajar dengan baik, atau apakah bisa tenang untuk pembelajaran. Kalau misalkan si anak belum memenuhi kriteria tersebut, kita tidak bisa memaksa anak untuk langsung belajar. Dia bisa mengimbangkan supaya tidak jatuh kayak gitu. Nah, ngerti seorang dia sendiri yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu hasil identifikasi dan wawancara terhadap anak autis dengan judul Anak Autisme di Masa Pandemi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Yuwono MPD dan Ibu Dewi Ekasari Kusumwastuti MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Sebelum kami menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aminah, yang kedua ada Farah Ramadhani, yang ketiga ada Rifal Azmi, yang keempat ada Septiani Widi Anggraini, yang kelima saya sendiri Sri Fahtona, dan yang terakhir ada Zakia Hani. Latar belakang, autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun.
Bahkan pada autisme infantil, gejala sudah ada sejak lahir. Seseorang baru dapat dikatakan termasuk kategori autisme bila ia memiliki hambatan perkembangan dalam 3 aspek, yakni kualitas kemampuan yang kurang dalam interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik, minat yang terbatas, disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan. Konsep dasar autisme yang pertama ada pengertian. Autis berasal dari kata autos, yang artinya segala sesuatu yang mengarah pada diri sendiri. Dalam kamus lengkap psikologi, autisme didefinisikan sebagai cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri. Kemudian, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan, harapan sendiri, dan menolak realitas. Keasikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Yang kedua ada karakteristik. Terdapat 3 gejala utama individu dengan autistic spectrum disorder, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Selain itu, individu dengan ASD juga memiliki karakteristik tambahan, yaitu gangguan dalam kognisi, persepsi sensori, motorik, afek atau mood, tingkah laku agresif dan impulsif, serta gangguan tidur dan makan. Klasifikasi autisme. Yang pertama yaitu autisme. Kemudian Asperger syndrome, Rett syndrome, hambatan dalam fungsi mengunyah makanan, childhood disintegrative disorder, dan yang terakhir pervasive developmental disorder not otherwise specific. Penyebab autisme seiring dengan bertambahnya jumlah individu autis, semakin banyak pula penelitian mengenai penyebab autisme yang mengubah pemahaman awal masyarakat. Awalnya, faktor hereditas dan biologis dipandang sebagai penyebab autisme. Di samping itu, ibu yang dingin dan tidak responsif juga dianggap sebagai penyebab autisme. Layanan pendidikan anak spektrum autis. 1. Individu terapi. 2. Descent autistic classes atau kelas khusus. 3. Ability grouped classes. 4. Social skill development and mixed disability classes. 5. Jalur pendidikan umum. Dan 6. Pendidikan inklusi. Gambaran hasil identifikasi. Namanya adalah Gusti Hairunisa, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 14 Desember 2007, berumur 14 tahun. Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, status anak yaitu sebagai pelajar, anak kedua dari 2 bersaudara, bersekolah di SLB Plus Madana Dunia. Nah, si Nisa ini kelas 5 SD, alamatnya yaitu di Belitung Darat, Gang Swadaya, nomor 15 RT 9, Kelurahan Belitung Utama, Kecamatan Banjarmasin Utara. Instrumen identifikasi dan wawancara. Yang pertama, kami menggunakan instrumen identifikasi DSM-4. Yang kedua, instrumen identifikasi autism. Yang ketiga, kami melakukan wawancara bersama orang tua, kepala sekolah, guru, keluarga, dan tetangga. Analisis hasil identifikasi. Anak memiliki keterlambatan dalam perkembangan sejak usia 7 bulan, di mana saat anak berumur 7 bulan, anak mengalami demam yang sangat tinggi. Setelah itu barulah anak menunjukkan gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami hambatan spektrum autis, seperti jarang melakukan kontak mata, serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Anak terdeteksi mengalami hambatan spektrum autis pada saat menginjak usia 2 tahun lebih. Anak mengalami gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi setelah demam tersebut. Anak tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai dikarenakan kemampuan anak dalam berkomunikasi sangat kurang. Bahasa si anak bicaranya terlambat bahkan tidak berkembang, atau tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara. Ketika dipanggil untuk berinteraksi, si anak tidak memberikan respon. Anak sering menangis dan tertawa secara tiba-tiba.
Anak juga sering bermain dengan benda yang bukan mainan, serta terdapat gerakan-gerakan yang aneh dan khas, serta diulang-ulang. Gambaran layanan intervensi anak dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19. Layanan intervensi guru. Yang pertama, profil sekolah. Nama sekolah adalah SLB plus Madana Dunia. Jenjang sekolah ada 3, yaitu SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMALB, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, yang dikepala sekolahi Ibu Risnaniah SPD dengan NPSN 69757498, status swasta, bentuk pendidikan SLB, status kepemilikan yayasan, akreditasi B, kurikulum yang digunakan, kurikulum 2013, alamat Jalan Abuya Brigjen H. Hasan Basri, Jalur 2, nomor 92, RT 39, Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70125. Selanjutnya, kurikulum sekolah layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik, salah satunya dengan adanya kurikulum sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di sekolah SLB plus Madana Dunia, sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013. Layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ada yang pertama, perencanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menyesuaikan keadaan sekarang ini dan juga menyesuaikan kemampuan anak. Di sini, guru menerapkan konsep pembelajaran PPI dan PJJ. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan spektrum autis. Ada program kekhususan dan keterampilan. Namun di sini dari hasil identifikasi dan wawancara yang telah kami lakukan, anak belum mendapatkan layanan pengembangan diri karena anak belum dapat mandiri. Nantinya anak dimatangkan dulu di SMP mandiri, kemudian baru diberikan layanan pengembangan diri. Sarana penting yang harus dimiliki guru yakni ada handphone, laptop, dan ketersediaan akses. Kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19. Kekurangan yang paling menonjol adalah pengajar dan siswa tidak terbiasa dalam pembelajaran daring. Belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon, dan komputer. Apalagi dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi melalui smartphone ataupun laptop, karena tidak semua anak dan orang tua anak bisa menggunakannya, terutama untuk anak dengan spektrum autis yang tidak mengerti dan masih minim pengetahuan menggunakan media elektronik. Kendala lain misalnya seperti kuota internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa, keterbatasan sinyal yang dapat menghambat proses belajar mengajar dan pembelajaran, dan juga kurang disiplinnya siswa saat melakukan pembelajaran daring, serta guru sulit memantau perkembangan belajar siswa. Intervensi orang tua. Yang pertama, bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa COVID-19, yaitu menemani anak saat melakukan pembelajaran, membantu memvideokan kegiatan anak, membantu anak belajar, serta melihat perkembangan anak. Yang kedua, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu orang tua belum terbiasa dalam pembelajaran sehingga sulit bagi orang tua untuk memberikan pendampingan seperti apa. Fasilitas yang dimiliki orang tua belum cukup lengkap. Terkadang orang tua bingung bagaimana menghadapi sikap anak yang tidak mau melakukan pembelajaran, serta orang tua kadang bingung apa yang harus dilakukan saat anak tidak merespon saat sedang melakukan pembelajaran. Yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa COVID-19, yaitu dengan meluangkan waktu untuk anak agar anak dapat melakukan pembelajaran, menyediakan handphone atau fasilitas lain yang dapat menunjang pembelajaran anak, dan mainan-mainan agar anak mau ikut pembelajaran. Yang keempat, layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan terhadap anak, bahwa selama pandemi, anak tidak mengikuti layanan terapi apapun. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai identifikasi dan wawancara terhadap anak autis dengan judul Anak Autisme di Masa Pandemi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menjelaskan ataupun menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan kepada kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.